Yang dimaksud dengan wajah Tuhan itu bicara tentang hubungan, bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Kenapa wajahnya? Kenapa bukan punggungnya? Kenapa bukan kakinya? Kenapa bukan tangannya? Karena wajah Tuhan ini bicara kemuliaan Tuhan. Makanya di tengah himpitan hidup, apa yang kita harus lakukan? Cari wajahnya. Apa yang dimaksud dengan mencari wajah Tuhan? Dia sudah gak peduli dengan tangannya. Artinya walaupun dia tidak menolongku, walaupun aku tidak melihat berkatnya, gak masalah. Yang penting aku melihat wajahnya. Jadi kalau dikatakan aku mengikuti firman-Mu, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari. Ini menunjuk kepada orang yang benar-benar rindu punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Makanya jadi orang Kristen jangan cuma butuh tangan Tuhan, tapi cari apanya? Wajahnya. Supaya apa? Hubungan kita harmonis dengan Tuhan. Jadi bukan hanya mengingini berkatnya, bukan hanya mengingini mujizatnya, artinya kebutuhan-kebutuhan kita yang dipenuhi setiap hari, bukan hanya itu yang kita kejar, tetapi bagaimana agar saya dan saudara benar-benar bisa duduk bersama dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa bergaul dengan Tuhan. Jadi dosalah yang membuat kemuliaan Allah itu hilang dari manusia, sehingga manusia ketika hidup dalam dosa bukan lagi makhluk mulia. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan Allah. Artinya hubungan mereka terputus. Cari wajahnya, artinya kembali dalam kemuliaan Allah. Bicara wajah Tuhan, ini bicara kembali hubungan yang dipulihkan. Siapa yang tahu persoalanmu dan saya? Hanya Tuhan. Makanya sering bertanya pada Tuhan, tanya Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara mungkin bertanya, bagaimana nanti saya tahu Pak? Roh Kudus menjawab saya, saudara akan tahu itu. Kalau saudara masih ragu, tanya lagi. Tuhan, aku kayaknya gak yakin ini Tuhan. Kalau ini engkau, kalau ini suaramu, beri aku firman-Mu. Bawa aku ke firman. Buat Alkitab untuk konfirmasi setiap pernyataanmu. Gitu. Kalau saudara masih ragu, bilang gini, Tuhan buat lebih jelas dan nyata lagi. Sampai hatiku mantap mempercayai semua pernyataan, semua penyataan. Jadi cari wajahnya, cari hubungan, kejar pribadinya. Kau temukan wajah Tuhan, kau temukan semua yang kau butuhkan dalam hidupmu. Kau akan alami hujan mujizat yang sangat lebat dalam hidupmu. Dan kau tidak cari mujizat, tapi mujizat yang mencarimu. Dan mujizat itu diperintahkan oleh Tuhan untuk terus menghujani hidupmu. Sehingga hidupmu penuh limpah dengan mujizat. Katakan amin. Tuhan juga punya perasaan yang sama dengan kita. Karena kita ciptaannya. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia. Bagaimana mungkin Dia tidak mengenal kita? Tapi kata mengenal di sini bicara tentang relationship, hubungan, bergaul. Namanya bergaul pasti komunikasi. Namanya bergaul pasti sering lihat-lihatan, tatap-tatapan, kan begitu ya. Saling pandang-pandangan. Kita selalu bersama dengan Dia, seirama dengan Dia. Itu yang dimaksud dengan mencari wajah. Jadi orang yang mencari wajah Tuhan, yang menemukan wajah Tuhan itu adalah orang yang tempat curhatnya itu adalah Tuhan. Dan sumber jawaban apapun dalam hidupnya adalah Tuhan. Sebab semua pertanyaannya dialamatkan pada Tuhan. Bergaulah dengan Tuhan. Tuhan itu pribadi yang nyata loh. Saya ngomong gini kami ngalami. Saya ngalami. Bergaul dengan Tuhan itu penting. Karena Dia adalah roh yang hidup. Makanya jadilah manusia roh. Lahir barulah dengan benar. Bertobatlah dengan benar. Supaya lahir barumu benar. Makanya jangan sombong. Orang ini yang selalu berkata, aku tidak dapat jalan sendiri. Dan orang ini gak akan berani melangkah kalau tidak mendapat pernyataan yang jelas dari Tuhan. Dan penyataan yang jelas dari Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita butuh firman menerangi, bukan hanya butuh mujizat, bukan hanya butuh berkat kebutuhan. Enggak, kita butuh firman. Mengerti firman dengan benar dalam rohnya. Mengetahui firman dengan benar di dalam rohnya. Sehingga kita bisa tangkap isi hati Tuhan. Kita tahu tujuan-tujuan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kita tidak melangkah sembarangan lagi. Kalau saudara bergaul dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, saudara bisa komunikasi dengan Tuhan. Baca Alkitab, kau ngobrol kayak ngobrol sama Tuhan.
di tempat tidur, bangun pagi, mau tidur, rohmu kayak ngobrol sama Tuhan. Kau diajari, kau diberitahu apa yang salah sepanjang hari yang kau lakukan. Perkataan kita yang berlebihan, bahkan yang kurang lengkap, pikiran kita, motivasi kita, kita diajari, kita diluruskan sama Tuhan. Itu keren. Itu namanya bergaul sama Tuhan. Makin hari, makin nyata pribadinya. Bukan soal masalah hadiratnya bagaimana. Ya, kita rindukan hadiratnya makin pekat. Tetapi saudara, kekudusannya, kemuliaannya, kesuciannya, itu semakin nyata dalam hidupmu dan saya. Katakan amin. Jadi ini kesaksian Daud, Mazmur 27. Setelah dia menemukan wajah Tuhan, karena dia mencari wajah Tuhan, dia berkata, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi musuh sekelilingku. Bukan berarti musuh tidak ada di sekelilingnya, banyak musuh, tapi tegak kepalanya. Katakan amin. Mungkin penyakit masih di situ, tapi dia tegak, dia bersuka cita, dia tidak lagi diintimidasi oleh penyakit, dia tidak lagi diintimidasi oleh persoalan, dia tidak lagi fokus dengan masalah suaminya, tidak lagi dengan persoalan anaknya yang terus terikat dengan narkoba, tapi dia percaya ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang ajaib, yang mampu memulihkan semuanya, sebab dia yakin satu orang percaya seisi rumah akan diselamatkan. Katakan haleluya. Semua persoalan beres ketika kita temukan Tuhan dan menemukan wajahnya. Katakan haleluya. Yeay. Musuh boleh ada di sekeliling kita, tetapi kepala kita sekarang tidak lagi tertunduk. Tanda kita cemas dan takut, tetapi dapat tegak dan berkata, sebab aku punya Tuhan yang besar. Walaupun ada banyak masalah dalam hidupku, aku cakap menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jadilah sembuh, jadilah kuat, jadilah pulih, jadilah diberkati. Terima hujan mujizat yang lebat. Terima itu dalam nama Yesus.